Hello there! Are you planning to take UTBK SNBT this year to get into your dream universities? If the answer is yes, then good luck, university hunters. No worries, I'm here to help. My name is Nur Alwiza. You can call me Liza. I'm a graduate from English Language Education from Universitas Tanjung Pura Pontianak, West Kalimantan. Today, I will be guiding you to answer English tests regarding the UTBK SNBT. But before we get into the questions or the video, I want you to take notes that there are many types of English tests in the UTBK SNBT. Then they are kind of general information, specific information. They might also ask about the synonym and even the opposite statements or the facts regarding the passages. Then make sure you pay attention to the question. Okay? So without further ado, let's get into the video. Alright, in this occasion, I will talk about 3 types of English questions or English tests in the UTBK SNBT. So number 1 is about general information. Number 2 is about verb phrase. And number 3 is about synonym or the same meaning in a certain word. Okay, please now let me switch into Indonesian. Nah, untuk passage yang pertama, kita akan membahas tentang general information dari satu passage. Hal yang paling kita harus perhatikan yaitu kita harus membaca dulu soalnya terlebih dahulu agar tidak membuang waktu ya. Oke, kita lihat soalnya. The writer of the passage intends to. Nah, di sini maksudnya penulis itu bertujuan untuk apa nih? Dari dia menuliskan passage tersebut. Nah, berarti kan kita harus membaca ya passage tersebut. Nah, tapi sebenarnya tidak harus semuanya kita artikan satu persatu karena ada 2 teknik dalam membaca. Yang pertama itu ada namanya skimming dan yang kedua ada namanya scanning. Nah, untuk kita mengetahui general information, kita gunakanlah teknik skimming. Tapi kalau kita ingin mencari specific information, kita gunakanlah teknik scanning. Nah, untuk teknik skimming ini, kita membaca secara cepat dan kita coba untuk elaborate. Kita coba untuk membuat our own conclusion. Nah, gitu. Yang mana yang sesuai dengan options di sini. Oke, tapi kita harus perhatikan dulu kalimat pertama dari passage yang dari paragraf yang pertama. Oke, kita baca dulu. TikTok is often uploaded for its recommendation system. Once it's finally tuned, the app becomes one of the best scrolling experiences. Sepertinya di sini penulis ingin memberitahukan kalau dia itu pro terhadap penggunaan TikTok atau TikTok itu sebagai scrolling experience yang the best. Nah, tapi paragraf pertama dalam satu passage itu bukan berarti yang menunjukkan keseluruhan isi passage tersebut. Kita baca lagi di paragraf yang kedua. One of the inherent challenges with the recommendation engines is that they can inadvertently limit user experience. Nah, di sini dia mulai nih menunjukkan sisi kontranya dari penggunaan TikTok atau TikTok sebagai recommendation system dari si TikTok tersebut. Nah, lalu di paragraf yang ketiga, writernya bilang, another issue that TikTok takes seriously is not surfacing dangerous content.
Tadi di paragraf yang pertama dia udah menunjukkan kalau TikTok itu best scrolling experience. Tapi di paragraf kedua mulai nih ada kontra terhadap recommendation system dari TikTok. Lalu ditambah dengan paragraf ketiga juga ditambahkan nih another reason TikTok recommendation system dari TikTok tersebut. Nah, seperti yang sudah kita lihat dan sudah kita skim passage tersebut, kita coba eliminate the options. Oke, kita lihat option yang A. Illustrate TikTok users' concerns about the app's recommendation system. Oke, di sini dia tidak mengilustrasikan ya, karena di sini kita bisa lihat nih di paragraf yang kedua, dia itu menunjukkan kalau si writernya itu menunjukkan kontra nih terhadap recommendation system. Oke, berarti ini tidak benar. Option yang B, oppose the idea that TikTok has a sophisticated recommendation system. Oke, kalau misalnya kita tidak tahu arti oppose itu apa, kita lihat nih kata-kata selanjutnya. TikTok punya recommendation system yang canggih. Iya, memang di kalimat pertama dalam paragraf pertama itu disebutkan kalau TikTok itu punya best selling experience, scrolling experience, dan juga recommendation system. Tapi itu tidak menunjukkan keseluruhan maksud dari penulis itu menuliskan passage ini. Jadi itu tidak termasuk ya jawaban yang benar. Nah, lalu kita lihat nih di option yang D, inform about the downsides of TikTok's recommendation system. Oke, kalau kita lihat lagi, lebih banyaknya writer ini menunjukkan nih kalau dia itu ingin memperlihatkan kontra atau sisi negatifnya dari recommendation system oleh TikTok tersebut. Bisa dilihat ya dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, tapi kita lihat dulu nih di option yang E, explain how TikTok resolve the recommendation system issue. Nah, sayangnya di sini tidak dijelaskan ya, karena dia hanya memberitahukan tanpa dia menjelaskan atau memberikan solusi tentang recommendation system issue tersebut. Nah, jadi untuk jawaban yang tepat itu option yang D. Oke, itu inform about the downsides of TikTok's recommendation system. Nah, jadi tipsnya untuk menjawab general information yang tadi, pertama dan paling utama itu kita untuk setiap soal ya pastinya kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk menjawab general information, kita pastikan untuk skimming dulu passage-nya, tapi bukan berarti kita mengartikan ya satu-satu. Kita cukup baca aja kalau kita udah tahu maknanya dan kita udah dapat nih poin-poinnya dan juga hal apa yang lebih ditonjolkan di situ. Nah, kita bisa dapat tentang main topik atau main idenya dan juga tentang tujuan kayak tadi ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke type 2, yaitu tentang paraphrase. Nah, kalau untuk yang paraphrase ini, karena kita kan udah tadi semisal tadi kita udah membaca soalnya. Oke, jadi langkah pertama ya, seperti biasa kita baca soalnya, yaitu which of the following best restates the underlined sentence in the first paragraph. Nah, karena dia hanya ingin kita restate the statement, itu kita langsung go to the statement yang di underline. Jadi statement yang di underline itu kan, on top of that, shifting customer values and tougher environmental regulations have resulted in more people buying hybrid vehicles. Oke, ini kalau misalnya kita belum tahu arti semuanya, nah kita lihat nih di kata kuncinya. Di sini ada kata kuncinya itu
resulted. Pasti tahu lah ya, result artinya mengakibatkan atau menyebabkan. Nah, more people buying hybrid vehicles. Oke, karena itu juga kosakata yang basic dalam artian kita mudahan mengerti semuanya. Nah, berarti apa sih yang membuat orang tuh membeli banyak hybrid vehicles? Nah, ternyata kita geser tuh kalimatnya ke depan atau ke sebelumnya. Jadi, shifting customer values and tougher environmental regulations. Nah, ternyata karena dua penyebab itu, akhirnya orang tuh lebih banyak membeli itu tadi hybrid vehicles. Nah, oke, sekarang kita eliminate the options. Oke, kita lihat option yang A. Stricter environmental laws and changing customer behavior have impacted how people buy hybrid vehicles. Oke, sebenarnya result sama impact sama ya artinya. Tapi kita lihat nih keywordnya di sini. Itu dari impacted how. Nah, dari kata how di situ kan sebenarnya tidak dijelaskan bagaimana orang tuh membeli kendaraan yang hybrid itu tadi. Di situ hanya disebutkan kalau orang tuh membeli, banyak orang membeli kendaraan hybrid. Nah, jadi untuk option A itu salah. Oke, next kita ke option B. Changing consumption patterns and stricter environmental. Oke, sama ya. Kayak shifting sama changing itu sama. Kayak sinonimnya gitu. Dan stricter environmental laws itu sama. Laws dengan regulations itu sama maknanya. Nah, tapi di sini keywordnya ada deceive atau menipu. Nah, ini nih kita bukan berarti kita tuh tidak harus belajar kosakata, karena kata-kata yang kayak menjadi keywordnya itu kan penting ya. Kalau kita tidak tahu arti deceive, itu kita bakal menjawab jawaban yang B, karena kan ini sama hybrid vehicle buyers itu sama ya, orang membeli kendaraan hybrid. Tapi kata deceive di sini itu bukan artinya orang tuh decrease atau meningkatkan pembelian kendaraan hybrid, tapi kedua faktor tadi yang membuat orang tuh kedua faktor tadi itu menipu. Nah, padahal itu tidak disebutkan bahwa ada pihak yang ditipu gitu. Jadi yang B itu salah. Oke, kita lihat yang C. Hybrid vehicle users have been disappointed by environmental rules and eco-friendly vehicle trend. Nah, di sini tidak disebutkan juga kalau orang atau pembeli hybrid vehicle itu merasa kecewa. Nah, di sini hanya disebutkan dua faktor tadi. Ingat, kita kalau ingin merestate statement itu jangan sampai kita menghilangkan makna aslinya. Nah, karena di situ kan hanya disebutkan tadi dua faktor tersebut menyebabkan orang lebih banyak membeli hybrid vehicles. Jadi, kita tidak boleh sampai melenceng atau membuat kesimpulan baru gitu. Jadi, ini udah di luar dari ranah itu tadi, jadi jawabannya salah. Oke, karena di situ ada kata disappoint ya. Padahal tidak dijelaskan tuh kalau vehicle buyers itu disappoint gitu. Mereka hanya akibatnya nih, akibat orang itu akibat tadi regulasi dan juga perubahan perilaku customer itu membuat orang banyak membeli hybrid vehicle tuh. Nah, sekarang kita lihat option D. Stricter environmental rules and changing market trends. Nah, ini market trends dia ganti dengan itu sebenarnya sinonimnya tadi dari customer behaviors itu. Jadi perubahan perilaku customers itu sama ya dengan perkembangan pasar gitu, tren pasar. Nah, ini have urged people to use hybrid vehicles. Nah, gitu. Jadi ini telah membuat nih kedua faktor tadi telah
membuat orang itu menggunakan kendaraan yang hybrid. Nah, itu betul, karena maknanya sama, tanpa merubah tadi poin atau statement yang pertama. Nah, kalau kita lihat yang customer values and tougher environmental rules reduce the purchase of hybrid vehicles. Nah, di sini padahal di statement yang awal tadi dia menyebutkan bahwa more people, berarti meningkat dong pembelian dari hybrid vehicles tadi, bukan reduce, bukan menurun. Nah, gitu. Jadi udah pasti jawabannya salah. Dan kalau misalnya kita sudah fix menemukan jawaban yang tepat nih, dan kita yakin itu jawaban yang tepat di option D misalnya. Oke, kayaknya kita tidak perlu lagi membaca option E, karena 2 detik itu sangat berharga ya dalam menjawab soal ini. Nah, kecuali kalau misalnya kayak dia jawaban yang kita yakini itu ada di A ya misalnya. Atau kita mau coba baca lagi di option B, itu juga boleh. Tapi kalau misalnya tinggal satu tersisa option yang kita udah dapat nih jawabannya di option-option sebelumnya, kini kita langsung go to the next question gitu. Oke, yang terakhir yaitu kita membahas tentang passage. Ketiga yaitu specific information atau synonym. Nah, di sini pentingnya kita punya vocabulary mastery, dan juga kalau misalnya udah menemukan nih, kayak kita udah belajar dan kita ternyata menemukan kosakata yang jarang kita lihat. Nah, tipsnya yaitu kita baca kalimat yang mengandung kata yang dia tanya. Nah, ini kan untuk passage-nya dia nanya nih, the word nefarious in paragraph 2 is closest in meaning to. Oke, kita lihat kalimat yang tadi mengandung kata nefarious. Oke, kita mulai baca dari, kalau kita mau detail, kita baca dari setelah kata titik ya, setelah kata ini. Counterfeit goods not only cheat the customer with substandard and potentially hazardous products, but the websites used can also put shoppers at risk of having their personal and financial data stolen for other nefarious purposes. Oke, kita memang tidak sepenuhnya ya tahu. Kalau misalnya kita kayak bingung ini apa ya artinya counterfeit atau juga hazardous. Nah, tapi kita kan pasti familiar nih dengan kata risk. Nah, di kata sebelumnya itu ada also put shoppers at risk of having their personal and financial data stolen for other nefarious purposes. Nah, di sini kalau seseorang tuh ada di dalam resiko atau ada di dalam bahaya, berarti kalau kita mengartikan nih beberapa kata sebelum kata nefarious itu, berarti data-data dan financial data orang-orang itu yang dicuri itu bisa digunakan untuk kepentingan apa nih? Kalau berada dalam kerugian atau berada dalam satu resiko, berarti kan untuk sesuatu yang negatif. Nah, berarti kita cari makna yang negatif. Nah, kalau maknanya negatif, meskipun di sini kayaknya akan ada kurang lebih sama ya, banyak arti yang negatif di sini. Nah, tapi kita lihat nih untuk yang option A, saatnya kita eliminate options. Option A itu evil. Evil itu kan sesuatu yang jahat ya, atau sesuatu yang negatif. Nah, itu bisa jadi. Kalau untuk yang virtuous, oke, kalau virtuous kita belum tahu maknanya apa, kita bisa lewatkan dulu. Virtuous, sorry. Nah, tapi kalau misalnya kita udah tahu nih maknanya, ternyata virtuous itu
sesuatu yang positif, karena kan artinya dengan baik, atau bermakna gitu maksudnya kan. Berarti ini bukan sesuatu yang negatif, berarti itu maknanya baik. Nah, kalau irritating, damaging, and troublesome, nah itu juga sama-sama maksudnya mengarah ke yang hal negatif. Nah, tapi untuk hal ini, karena data itu bertujuan untuk sesuatu yang tidak baik, yang jahat, nah berarti kita gunakanlah kata yang negatif, tapi maknanya itu negatifnya yang tinggi, begitu. Karena untuk sesuatu yang irritating itu tidak terlalu masalah, maksudnya dia tidak terlalu tinggi tingkat kejahatannya. Nah, tapi kalau untuk sesuatu yang jahat atau sesuatu yang tidak baik, nah itu kita pakailah kata yang paling sangat-sangat mendekati, yaitu jawabannya yang A, evil gitu. Karena kita balik lagi tadi, dia kan membahasnya tentang data yang dicuri, termasuk juga financial dan personal data. Nah, berarti itu sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Nah, itu sangat-sangat mengganggu privasi yang penting juga gitu kan. Jadi kita carilah makna yang jahatnya itu yang paling mendekati, begitu. Oke, jadi tipsnya kita baca dulu. Untuk yang mengetahui sinonim, kita baca dulu kalimat yang ada kata yang akan dicari, lalu kita lihat kata-kata di sekitarnya dan kita eliminate option, begitu. Dan kita cari option yang paling mendekati. Oke. Jadi itu dia tadi pembahasan mengenai 3 tipe soal UTBK SNBT bahasa Inggris. Semoga dapat dipahami, dan thank you so much for watching.